Dalam suatu eksperimen di sekolah, seorang pelajar menyusun skema percobaan untuk mengamati gaya magnetik pada kawat berarus listrik yang diletakkan di antara dua kutub magnet U, seperti ilustrasi berikut. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat penghantar tersebut, magnet U akan menghasilkan medan magnetik dan menyebabkan kawat penghantar bergerak ke atas atau ke bawah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Penyebab bergeraknya kawat berarus listrik saat diletakkan di antara dua kutub magnet U adalah gaya magnetik. Apakah yang dimaksud dengan gaya magnetik? Bagaimanakah cara menghitung gaya magnetik? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnetik atau disebut sebagai induksi magnetik. Hasil eksperimen Oersted sebelumnya menunjukkan penyimpangan posisi jarum kompas saat diletakkan di dekat kawat berarus listrik. Eksperimen tersebut juga menunjukkan bahwa arus listrik telah mengerahkan gaya magnetik pada jarum kompas, sehingga jarum kompas dapat bergerak. Secara umum, gaya yang dialami suatu penghantar saat ditempatkan di daerah medan magnetik dinamakan gaya magnetik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas 3 kasus penentuan gaya magnetik akibat pengaruh medan magnetik, yaitu sebagai berikut. Gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Gaya magnetik antara dua kawat lurus panjang dan sejajar. Gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kawat penghantar lurus diletakkan di antara dua kutub magnet U. Ketika kawat tersebut dihubungkan dengan baterai, arus listrik mengalir pada kawat dan ternyata kawat akan melengkung ke bawah. Akan tetapi, jika polaritas baterai dibalik, arah arus listrik akan mengalir berlawanan dari arah sebelumnya dan ternyata kawat akan melengkung ke atas. Penyebab kawat dapat bergerak melengkung ke bawah atau ke atas adalah gaya magnetik. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa arah gaya magnetik pada kawat tidak menuju ke salah satu kutub magnet, tetapi selalu tegak lurus terhadap arah induksi magnetik dan tegak lurus terhadap arah arus listrik pada kawat penghantar. Dalam menentukan arah gaya magnetik yang dialami kawat berarus listrik di dalam medan magnetik, kita dapat menggunakan aturan tangan kanan berikut ini. Jika telapak tangan kanan dibuka dengan keempat jari selain ibu jari yang dirapatkan menunjuk ke arah induksi magnetik B, dan ibu jari menunjuk ke arah arus listrik I, arah dorong telapak tangan menunjuk ke arah gaya magnetik F yang dialami oleh kawat penghantar berarus listrik. Besarnya gaya magnetik pada kawat berarus listrik di dalam medan magnetik berbanding lurus dengan kuat arus listrik pada kawat, panjang kawat, dan kuat medan magnetik akibat arus listrik atau induksi magnetik. Selain itu, besar gaya magnetik juga bergantung pada sudut antara arah arus listrik pada kawat dan arah induksi magnetik. Secara matematis,
Gaya magnetik pada kawat berarus listrik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sinus theta yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Agar lebih memahami cara menghitung gaya magnetik pada kawat berarus listrik, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal 1. Sebuah kawat lurus sepanjang 20 cm dialiri arus listrik sebesar 5 ampere dan berada dalam pengaruh induksi magnetik sebesar 0,2 Weber per meter kuadrat. Berapakah besar gaya magnetik yang dialami kawat tersebut jika sudut yang terbentuk antara arah arus listrik dan induksi magnetik sebesar 30 derajat? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, B sama dengan 0,2 Weber per meter kuadrat, I sama dengan 5 ampere, L sama dengan 20 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,2 meter. Theta sama dengan 30 derajat. Ditanya berapakah gaya magnetik atau F yang dialami kawat. Jawab, untuk menentukan besar gaya magnetik yang dialami kawat lurus berarus listrik, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sinus theta. Substitusikan nilai B sama dengan 0,2 Weber per meter kuadrat, I sama dengan 5 ampere, L sama dengan 0,2 meter, dan theta sama dengan 30 derajat ke dalam persamaan. Nilai sinus 30 derajat sama dengan 0,5. Diperoleh F sama dengan 0,1 Newton. Jadi, gaya magnetik yang dialami kawat lurus berarus listrik tersebut adalah 0,1 Newton. Gaya magnetik antara dua kawat lurus panjang dan sejajar. Pada pembahasan sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa kawat lurus berarus listrik yang berada dalam induksi magnetik dapat mengalami gaya magnetik. Dengan demikian, jika ada dua kawat lurus berarus listrik yang diletakkan sejajar, dapat terjadi interaksi gaya magnetik antar kawat. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi tersebut memperlihatkan dua kawat lurus dengan panjang L, serta diletakkan sejajar dan terpisah pada jarak A. Kedua kawat tersebut masing-masing berarus I1 dan I2 secara berturut-turut dengan arah yang sama. Bayangkan, pada awalnya hanya ada kawat satu berarus listrik I1 dengan induksi magnetik yang dihasilkan sebesar B1. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah induksi magnetik di sebelah kanan kawat satu adalah masuk bidang gambar atau diberi simbol X. Selanjutnya, diletakkan kawat 2 berarus listrik I2 dalam daerah induksi magnetik B1. Kawat 2 akan mendapatkan gaya magnetik F21 dengan arah gaya menuju kawat 1. Diketahui bahwa sudut antara arah arus listrik dan arah induksi magnetik saling tegak lurus, atau sinus theta sama dengan sinus 90 derajat sama dengan 1. Secara matematis, besar gaya magnetik yang dialami kawat 2 dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Hal serupa dapat terjadi ketika kita membayangkan yang sebaliknya, yaitu hanya ada kawat 2 berarus listrik I2 dengan induksi magnetik yang dihasilkan sebesar B2. Dengan menggunakan aturan tangan kanan,
Arah induksi magnetik di sebelah kiri kawat 2 adalah keluar bidang gambar atau diberi simbol dot hitam. Selanjutnya, diletakkan kawat 1 berarus listrik I1 dalam daerah induksi magnetik B2. Kawat 1 akan mendapatkan gaya magnetik F12 dengan arah gaya menuju kawat 2. Secara matematis, besar gaya magnetik yang dialami kawat 1 dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa dua kawat berarus listrik dengan arah arus listrik yang sama akan mengalami gaya tarik-menarik. Dari persamaan 2 dan persamaan 3, diperoleh bahwa gaya magnetik F21 dan gaya magnetik F12 merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. Dengan diketahui bahwa kedua kawat lurus berarus listrik memiliki panjang L yang sama, apabila dinyatakan dalam satuan Newton per meter, gaya aksi reaksi tersebut akan menjadi persamaan sebagai berikut. F21 per L atau F12 per L sama dengan F per L sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 per 2pi dikali A yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Sementara itu, jika arah arus listrik antar kawat yang berarus listrik berlawanan arah, kedua kawat tersebut akan mengalami gaya tolak-menolak. Agar lebih memahami cara menghitung gaya magnetik pada dua kawat lurus panjang dan sejajar, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal 2. Dua buah kawat lurus dengan panjang yang sama terpisah pada jarak 10 cm. Kedua kawat lurus tersebut dialiri arus listrik masing-masing sebesar 2 ampere dan 4 ampere dengan arah arus listrik yang sama. Tentukan gaya tarik-menarik antar kawat persatuan panjang pada tiap-tiap kawat. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, A sama dengan 10 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,1 meter. I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 4 ampere. Panjang kawat 1 atau L1 sama dengan panjang kawat 2 atau L2 sama dengan L. Ditanya, berapakah gaya tarik-menarik antar kawat persatuan panjang pada tiap-tiap kawat? Jawab, untuk menentukan besar gaya magnetik yang dialami kawat lurus berarus listrik, kita dapat menggunakan persamaan 4 sebagai berikut. F per L sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 per 2pi dikali A. Substitusikan nilai mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, dan A sama dengan 0,1 meter ke dalam persamaan. Diperoleh F per L sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Jadi, gaya tarik-menarik antar kawat persatuan panjang pada tiap-tiap kawat adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Kawat berarus listrik dalam induksi magnetik mengalami gaya magnetik. Arus listrik dalam kawat tersebut dihasilkan oleh partikel bermuatan yang bergerak. Oleh karena itu, partikel bermuatan yang berada dalam daerah induksi magnetik akan mengalami gaya magnetik. Misalnya,
N partikel yang bermuatan Q mengalir melintasi penampang kawat dengan kecepatan V. Dalam selang waktu T, arus listrik dapat didefinisikan sebagai berikut. I sama dengan N dikali Q per T yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Lintasan yang ditempuh muatan adalah sebagai berikut. L sama dengan V dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Apabila disubstitusikan persamaan 5 dan persamaan 6 ke dalam persamaan 1, akan diperoleh persamaan gaya magnetik pada N partikel sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sinus theta sama dengan Fn sama dengan B dikali dalam kurung N dikali Q per T dikali dalam kurung V dikali T dikali sinus theta sama dengan N dikali B dikali Q dikali V dikali sinus theta yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Gaya magnetik pada sebuah partikel bermuatan listrik adalah gaya magnetik pada N partikel dibagi N partikel, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sinus theta yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Variabel Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom. V adalah kecepatan partikel bermuatan dalam satuan meter per second, serta theta adalah sudut antara arah kecepatan partikel dan arah induksi magnetik. Arah gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Untuk muatan positif seperti proton, keempat jari selain ibu jari yang dirapatkan menunjuk ke arah induksi magnetik B. Ibu jari menunjuk ke arah kecepatan partikel V, dan arah dorongan telapak tangan menunjuk ke arah gaya magnetik F yang dialami partikel bermuatan. Akan tetapi, jika partikel bermuatan negatif seperti elektron, arah gaya magnetik yang dialami partikel haruslah berlawanan dengan arah gaya magnetik yang diperoleh dari aturan tangan kanan. Agar lebih memahami cara menghitung gaya magnetik partikel bermuatan listrik, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal 3. Muatan listrik sebesar 2 mikrocoulomb bergerak dalam daerah induksi magnetik sebesar 0,2 Weber per meter kuadrat dengan kecepatan 10⁵ meter per second. Jika arah kecepatan muatan listrik membentuk sudut 30 derajat terhadap arah induksi magnetik, berapakah gaya magnetik yang terjadi pada muatan listrik tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, Q sama dengan 2 mikrocoulomb atau dapat dikonversi menjadi 2 dikali 10⁻⁻6 coulomb. B sama dengan 0,2 Weber per meter kuadrat, V sama dengan 10⁵ meter per second, theta sama dengan 30 derajat. Ditanya, berapakah gaya magnetik atau F yang terjadi pada muatan listrik tersebut? Jawab, untuk menentukan besar gaya magnetik yang terjadi pada partikel bermuatan listrik, kita dapat menggunakan persamaan 8 sebagai berikut. F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sinus theta. Substitusikan nilai B sama dengan 0,2 Weber per meter kuadrat, Q sama dengan 2 dikali 10⁻⁻6 coulomb, V sama dengan 10⁵ meter per second, dan theta sama dengan 30 derajat ke dalam persamaan. Nilai sinus 30 derajat sama dengan 0,5. Diperoleh F sama dengan 0,02 Newton. Jadi,
Gaya magnetik yang terjadi pada partikel bermuatan listrik tersebut adalah 0,02 Newton. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, gaya yang dialami suatu penghantar saat ditempatkan di daerah medan magnetik dinamakan gaya magnetik. Kedua, dalam menentukan arah gaya magnetik yang dialami kawat berarus listrik di dalam medan magnetik, kita dapat menggunakan aturan tangan kanan seperti berikut. Jika telapak tangan kanan dibuka dengan keempat jari lainnya selain ibu jari yang dirapatkan menunjuk ke arah induksi magnetik D, dan ibu jari menunjuk ke arah arus listrik I, arah dorong telapak tangan menunjuk ke arah gaya magnetik F yang dialami oleh kawat penghantar berarus listrik. Ketiga, secara matematis gaya magnetik pada kawat berarus listrik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Keempat, dua kawat lurus dengan panjang L diletakkan sejajar, terpisah pada jarak A, serta masing-masing berarus I1 dan I2 secara berturut-turut dengan arah yang sama. Kedua kawat tersebut akan mengalami interaksi gaya magnetik. Secara matematis, besar gaya magnetik yang dialami kawat satu dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Secara matematis, besar gaya magnetik yang dialami kawat 2 dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Dengan diketahui bahwa kedua kawat lurus berarus listrik memiliki panjang L yang sama, apabila dinyatakan dalam satuan Newton per meter, gaya aksi reaksi tersebut akan menjadi persamaan sebagai berikut. Sementara itu, jika arah arus listrik antar kawat yang berarus listrik berlawanan arah, kedua kawat tersebut akan mengalami gaya tolak-menolak. Kelima, persamaan gaya magnetik pada N partikel bermuatan listrik adalah sebagai berikut. Gaya magnetik pada sebuah partikel bermuatan listrik adalah gaya magnetik pada N partikel dibagi N partikel, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Variabel Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. V adalah kecepatan partikel bermuatan dalam satuan meter per second, serta theta adalah sudut antara arah kecepatan partikel dan arah induksi magnetik. Keenam, arah gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Untuk muatan positif seperti proton, keempat jari selain ibu jari yang dirapatkan menunjukkan arah induksi magnetik. Sedangkan ibu jari menunjuk ke arah kecepatan partikel. Selain itu, arah dorongan telapak tangan menunjuk ke arah gaya magnetik yang dialami partikel bermuatan. Akan tetapi, jika partikel bermuatan negatif seperti elektron, arah gaya magnetik yang dialami partikel haruslah berlawanan dengan arah gaya magnetik yang diperoleh dari aturan tangan kanan.